Kasus embrio atau janin yang tidak berkembang harus kita amati dengan teliti. Sekalipun itu masih awal kondisi kehamilan, jadi ini sekitar 9 minggu usia kehamilan, di mana pada awalnya kita sudah melihat kantung hamil yang berkembang dengan janin yang masih awal dengan detak jantung berdetak. Namun kali ini saat kontrol di minggu ke-9, kita tidak lagi melihat adanya aktivitas detak jantung seperti yang kita lihat aliran darah pada sekeliling rahim ini ya. Namun itu aliran darah dari si ibu. Tapi kalau pada janinnya kita sudah tidak melihat aktivitas jantung lagi. Jadi detak jantung itu dari 6 minggu kehamilan kita sudah bisa melihat, begitu embrio terlihat tentunya. Sementara ini seharusnya 9 minggu detak jantung harusnya sudah sangat jelas ya. Ini saya coba mencari sinyal detak jantung, kita tidak temukan apa-apa ya. Jangankan detaknya, jadi irama jantung yang berdetak pun kita tidak bisa melihat lagi. Masalahnya ini tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada perdarahan, bentuk kantungnya juga bagus. Lalu kita coba teliti kondisi yang terjadi. Perhatikan ini bagian lehernya. Jadi bayinya terlihat embrionya menghadap ke bawah ya, tengkurap gitu. Lalu apa yang muncul di belakang punggungnya bayi ini? Pada separuh badannya belakang itu terlihat kenapa bentuknya tidak teratur, ada yang menonjol menyerupai tonjolan keluar. Dan ini kita lihat kondisi dari bagian belakangnya ini sampak sekali tidak normal. Ini kita curigai kasus sebagai spina bifida ya, jadi kasus awal di mana selubung saraf yang mungkin tidak terbentuk sempurna. Jadi kemungkinan janin ini mengalami kematian embrio atau kematian janin karena suatu kondisi dari kecacatan bawaan yang berat. Kita coba amati, jadi sekalipun janin sudah tidak ada, artinya tidak ada detak lagi, coba jangan kita tidak melihat meskipun sudah tidak ada kehidupan ya, tapi cobalah diamati apa yang mungkin menjadi penyebab. Nah perhatikan, tampak sekali bagian belakang kepala itu ada yang menggelambir keluar. Itu adalah bagian saraf dari otak bayi yang keluar. Jadi ini jelas suatu kondisi kelainan berat yang sungguh-sungguh awal, 8 minggu terlihat. Jadi kalau kita lihat bentuk kepalanya itu tidak normal. Jadi yang menggelambir keluar itu jaringan otak. Tentunya kan ibu-ibu sudah melihat dalam postingan yang lain itu bentuk embrio yang normal itu seperti apa ya. Kepalanya utuh, bulatnya bagus gitu. Ini ada bagian yang menggelambir keluar. Jadi itu adalah bagian otak yang keluar dari rongganya. Ini suatu kasus akrania atau bayi yang sejak awal batok kepalanya ini tidak terbentuk ya. Ini kehamilan kedua dan memang si ibu sudah lama sekali tidak berencana untuk hamil, jadi serta-merta terjadi kehamilan. Ya tidak ada persiapan juga untuk minum asam folat atau apapun ya. Tiba-tiba hamil, datang kontrol 6 minggu, datang kembali kontrol 9 minggu. Saya tidak menemukan detak jantung lagi, tetapi saat kita coba menganalisa, kok kita temukan bentuk embrio yang tidak normal seperti ini. Jadi bagian lehernya menggelambir keluar
Dan bentuk kepalanya itu tidak bulat, tidak beraturan. Nanti kalau kita lihat dari bagian depan ya. Jadi ini suatu kasus yang lebih mudah lagi terjadinya akrania. Saya pernah nemukan di minggu ke-9-10. Ini justru lebih mudah lagi yang bisa kita lihat ya kondisi akrania. Perhatikan baik-baik di gambar ini ya. Jadi bentuk kepalanya itu tidak beraturan seperti cauliflower ya, seperti kembang kol keluar dari rongga kepala itu. Ini bagian kepala yang kita tunjuk ini. Jadi sekalipun si embrio sudah tidak ada, cobalah kita analisa ya. Biasa kalau kita sudah menemukan janin tidak hidup, terus ya sudah. Tapi coba kita amati, ternyata ini suatu kelainan kongenital yang berat. Tempurung kepalanya tidak terbentuk, jadi otaknya itu keluar. Bagian kepalanya itu tidak rata ya. Bergelombang begitu. Jadi seperti ini kita potongan, coba kita putar. Jadi janin ini berhenti pada minggu ke-8. Kira-kira seminggu yang lalu dia sudah berhenti berkembang. Istilahnya intrauterine fetal demise atau embrio demise. Jadi kehamilan ini berhenti bertumbuh embrionya. Jadi kita bisa menjelaskan ke si ibu bahwa ini ya pasti seleksi alam yang membuat bayi ini tidak bisa bertahan. Yaitu bagian kepalanya kelihatan bergelombang, jadi selubung saraf otaknya itu keluar, pecah gitu. Inilah kasus akrania yang saya temukan paling awal di bisa usia 8 minggu ya. Defisiensi asam folat bisa saja. Virus, parasit bisa juga. Banyak yang belum kita ketahui, apalagi ini masih hamil yang sedemikian awal ya. Tapi sudah terjadi seleksi alam di mana janin ini sudah gagal untuk berlanjutkan kehidupan. Jadi tindakan selanjutnya kita harus mengupayakan untuk segera mengevakuasi, membersihkan. Kemudian kalau ibunya memang masih rencana untuk hamil lagi ya, kita sudah siapkan nanti dari awal untuk edukasi pemberian vitamin asam folat ya, asam folic acid itu juga pengecekan embrio segala macam nanti dari segala infeksi ya. Pemeriksaan genetik seperti NIPT untuk kita lakukan ya. Resiko berulangnya kondisi akrania, sekali kita bisa mengetahui kondisi seperti ini ya, resiko bisa sampai 1% berulang pada kehamilan berikutnya. Ya, akrania pada minggu ke-8 ini, di mana janin sudah tidak berkembang lagi ya, bagian kepalanya keluar itu, struktur otaknya, jadi tempurung kepalanya tidak terbentuk. Ini yang paling awal yang pernah saya bisa temukan ya. Biasanya akrania itu kita temukan kan sekitar trimester pertama akhir, kadang trimester kedua, bahkan pernah ada yang sampai trimester ketiga. Akrania sampai tak terdiagnosa pun ada ya. Ini kasus yang fatal dan tidak bisa kita koreksi ya, kasus akrania di mana tempurung kepalanya itu sudah pecah ya, tidak terbentuk, jadi otaknya itu keluar. Dan ini sifatnya letal atau mematikan ya. Dan ini janinnya juga sudah tidak berkembang dengan kondisi akrania. Prognosisnya ya jelas kalau hidup ya buruk sekali, ini prognosisnya tidak mungkin untuk suatu kehidupan normal.